Saya ingin meliput ya atau mengomentari dari MU sama Chelsea. Ya. Seperti masnya tadi Pak Yordani kan yang mengasih topik tadi kan. Iya. Kalau menurut saya itu Sir Alex Ferguson adalah orang yang haus dan banyak pengalaman dalam historical football dan English Premier League. Jadi MU lebih banyak pengalaman di medan laganya, sehingga saya berani menentukan MU. Masalah saya Tony ya. Masalah ada. Ya. Julukannya. Saya kalau di Jalan Adius nama saya Rangga. Apa cerita? Apa cerita? Berite. Rangga gandeng. Ada Rangga gandeng. Terlalu jujur. Saya menangi, ada cerita yang menarik. Oke. Tadi kamu ambil saja, saya ambil yang baru datang. Karena orangnya lebih putih. Saya itu dicium mulutnya. Aduh, dia kan nggak tahu langsung dicium. Ucapkan terima kasih banyak atas kedatangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya sobat muda, sobat muda. Kembali kita bertemu lagi di Wiro FM stasiun 107,2 Wiro FM Mantan Pasiran Lamongan. Ya, season kali ini kita berbandung. Semuanya sahabat semua ya, sorry. Pimpinan tewa. Oke, selamat pagi semua. Ikut. Salah Kita ini. semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jumpa lagi dengan kita ya di kesempatan siang hari tentunya di ajang BBL tepat di House City Kompati di Wiro FM Lamongan. Oke, masih kita support MU dan Badan Kementerian Persija Lamongan. Satu single spesial buat Anda dari Kevin Den. Ini dia spesial buat Anda. Nanti menjelang masukin materi kita nggak kosong. Awal sebagai pengawal saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya lengkap Eka Rimawati. Kalau asistensi saya dari Jaringan Radio Komunitas untuk Demokrasi UNES Indonesia tadi divisi pengembangan. Memang saya ditugaskan untuk mencari bakat-bakat terpendam guys. Enggak juga sih. Kebetulan sekarang saya masih berusia 23 tahun. 23 sih. Lahir tahun 85, tapi saya bersyukur di usia yang masih 23 ini saya diberi banyak kesempatan untuk mengetahui banyak hal. Dan tidak menutup kemungkinan saya juga bisa tahu banyak hal dari teman-teman semua yang ada di sini. Jadi saya ingin tahu dulu posisi saya di sini itu teman-teman inginnya saya sebagai apa? Sebagai narasumber, fasilitator, atau moderator? Semuanya. Kalau sebagai narasumber, Contoh penyiar. saya cuma baca makalah, saya kasih ke teman-teman, monggo mungkin ada pertanyaan, itu sebagai narasumber. Kalau fasilitator kita belajar bareng di sini. Oke. Maunya saya posisinya sebagai apa? Narasumber. Fasilitator ya? Iya. Kalau Kita masih nggak tepat ya. Aku tak mundur wae. Oke, Mbak Rima siap. Mbak Rima Melati Sukma. Umu. Iya. Mandi. Uma enggak berani karena Halo. ya sama saja. Mr. Alvaro di sini. lu enggak sama saja gimana? Yo, nomornya 1. Umu loh, Umu. Kenapa tah? Uma. Iki apa lagi? Uma. Kan wartawan temen ae. Sing jelas sih. Iki jenenge latihan vokal. Ini. Halo, pelatihan vokal aku sini. Come in the line. Step pertama, langkah pertama, nomor pertama itu namanya lion face. Kamu menggangguku, ini aku nggak bisa total. Tangan dibuka dan tangan seperti mendorong. Seperti mendorong. Ingat kaki nggak begini. Kaki posisi kaki tidak seperti ini dan tidak seperti ini atau juga tidak seperti ini.
Posisi seperti lebarnya lidah dijulurkan sepanjang-panjangnya. Masuk balik. Iya, memang sakit. Ada peringatan yang baru selesai sarapan. Yang baru selesai makan banyak. Jangan khawatir, jangan takut kalau tiba-tiba muntah ya. Kalau kita mau bisa bisa nelo, jurku nu bisa dulu. Ini ada depan ya, Mbak? Enggak harus dulu. Inilah yang pas gerakan pertama dalam hitungan 10 hitungan langsung berubah menjadi ini seperti mendorong dan mancung semancung-mancungnya. Lidah, bibir juga dimancung-mancungkan semancung-mancungnya. Pantes sampean. Jangan takut ini. Ya. Seperti orang mau narik kaca. Posisi yang ada di sini sejajar. Ini seperti mendorong. Ingat kalau mendorong sesuatu, ini ditekuk. Jadi total ya, total. Ototnya itu terasa semua dari sini Putra, sampai sini. buat barisan. Otot sini juga terasa. Dibuka selebar-lebarnya. Setelah diputus. Pilih. Terus Soalnya kayak dokumentasi sing tak biro mantumi. oke. Itu gerakan pertama Monggo. yang phase step 1. Tapi nggak mudah juga, simple tapi nggak mudah. Lidah menyapu bibir, tangan di pinggang. Ujung lidah. Jadi penipuan. Ujung lidah menyapu bibir. Bukan seperti ini. Bukan seperti itu. Dengan santai. Tapi terkonsentrasi di bibir. Terkonsentrasi di bibir dan ujung lidahnya. Ada dia nggak bisa ujung dia. Apa terus. Ujung lidah monggo Pak, monggo. Ini kayaknya lebih ke atas dan melipat lidah ke bawah. Tapi sih Mbak, nggak bisa melipat lidah, masalah lidahnya gemuk. Melipat lidah ke atas. Fungsi Mbak Rima. Sudah lemas kan? Ini fungsinya untuk melemaskan otot-otot mulut. Perangkat bicara kan lidah sama bibir, terus otot rahang, bagian wajah. Beda. Orang yang lemas, kondisi organ bicaranya lemas dengan yang nggak lemas itu beda bicaranya. Beda. Sungkulin dong gacor. Beda nggak? Lipat lidah ke atas. Hei. Pertama dilemaskan. Menyentuh langit-langit atas, diputar terus mengikuti langit-langit sampai ke belakang. Kita sudah bisa. Ditarik sampai otot leher ini seperti tertarik ke dalam. Total. IT. Terus kadang sampai berair matanya. Di sini akan terasa. Ya. Apalagi yang tidak pernah melakukan ini sama sekali akan sangat terasa. Tapi kalau sudah rutinitas akan biasa. Yang selanjutnya melipat lidah ke bawah. Iki sing Lidah angel. dilemaskan mengikuti. Bukan ditaruh di depan gigi, tapi di belakang gigi. Diutel gejala. Ditekuk. Enak dhuwur pancene. Apa pikir enak dhuwur? Gimana? Nerimo tok. Tidak hanya ditekuk, tapi juga didorong. Lidah ditarik ke belakang. Didorong. Ajis kayak ajis. Bukan ditarik ya, didorong. Boleh saya merhatikan ke depan dulu? Biar tahu. Dilemaskan. Taruh di belakang. Ya akan terasa sampai seperti mau menelan lidah sendiri. Riz, temenan deh. Ditekuk dulu, baru didorong. Ayo yang cewek-cewek lakukan sama. Oke, Mbak. Dorong Nangkap terus. sih. Beda ya, beda ditarik dengan didorong. Kalau ditarik akan seperti ini. Ini ditarik sumbu bibir ke atas ke bawah. Yang ini mengurut rahang. Mengurut rahang. Jari taruh di sini. Ini fungsinya melemaskan otot rahang. Ingat sambungan antara rahang bawah ini dengan sini. Letakkan di bagian itu. Karena ini yang biasanya kaku. Penyiar Adi. tidak mau ngomong dengan membuka mulut itu karena
Karena ininya nggak lemas, kurang lemas, tidak dibiasakan. Aziz, Kabib, konsen ke depan. Di sini. Pemandu cuma satu. Mulut dibuka dan rahang digeser ke kiri dan ke kanan. Sambil diurut. Iya. Yang nggak biasa, yang apalagi yang tidak pernah bergerak atau yang jarang Kailah ate berbicara semumet iku jis. akan seperti Rahang. ketik Nah. itu membenarkan posisi sebenarnya. Selama ini karena jarang dipakai, jadi posisinya kaku. Masuk lore Mbak kene, Pak. Kaku. Oke. Ayo Pak Ketu. Pak Ketu. Pak Ketu mingkem tok ambek ngocek ngene. Pak Ketum. Iya. Oke. Seperti ini. Ini step 5. Ini step 1. Langkah pertama number 5. Yang nomor kelima. Kita coba 5 langkah ini. Teman-teman coba, saya yang memandu, nanti saya periksa satu persatu. Oke. Saya melihat dari atas. Nah, ini gak bukan loh. Belum melihat kanan tadi. Sejajar. Apa tuh? Coba kamu. Kayak apa ngono? Langsung ini. Lurus sejajar. Bukan seperti ini. Mekangkang. Tegap. Kayak kodok. Dihitung sendiri ya. 10 kali hitungan ke kanan, 10 kali hitungan ke kiri. Kau menjiwai sekali. Tersabi. Gila apa ini? Lebih gede bukan mulut mengikuti lidah ya, lidah yang menyapu bibir, lidah yang menyapu bibir. Ya, bagus. Wes tahu itu loh. Ya? Artinya apa? Tapi tegang sekali. Gerak sama no. Antara lombok bibirmu. Seksi. Itu rangkaian dari lion fish. Setelah seperti ini, 10 kali hitungan langsung berubah sendiri. 10 kali hitungan juga. Itu rangkaian dari lion fish. Tadi nggak dilakukan ya, lupa. Palingan mil. Yang tinggi kasihan dong yang di belakang. Nah, kalau didorong terus. Didorong. Bagus. Ya apa-apa. Sakit. Ya, hati-hati yang ada ini ya. Amandel. Enggak. Ya memang tenggorokan akan sakit karena tidak pernah dilakukan. Asli ini kilo gak iso coba. Bagus ya. Sama asli sedurung iso nak grubah ya itu. Nomor pertama di step pertama, langkah pertama apa? KNP. Jadi step pertama. Mendorong. Langkah pertama di nomor terakhir, nomor kelima. Ini Mengurut rahang. Mengurut Jeng rahang, ingat tangan. 2. Sambil rahangnya Taruh di sebelah kiri kanan. ini. Bagaimana? Mulut dibuka, Sedap. mulut dibuka, rahang digeser ke kiri dan ke kiri. Ulangi, ada apa? Tongkat tenggorokan di sini dipegang dengan lemas, jangan kenceng-kenceng, nyekik namanya. Diurut ke bawah, ke atas sampai sini. Yang tenggorokannya sering gatal, sering gatal atau juga yang riak-riak itu nanti bisa keluar. Kalau rutin. Sambil berteriak. Seperti itu teriaknya. Namanya terjun. Insya Allah kalau Ya, beli cahaya keroya hilang. saya bukan dukun soalnya. Hanya terapi saja ini. Pajak-pajangan tak, Mbak? Ini cabul. Ini untuk melonggarkan tenggorokan, untuk memperpanjang suara, dan untuk ritme. Bukan beda loh. Oke. Off shoulder dan in shoulder. On shoulder.
Ini untuk otot yang ada di sini. Akan nanti kalau yang nggak biasa akan bunyi. Shoulder. Gini, oh gini, Pak. Shoulder. Tangan diluruskan. Baci. Tangannya ditekuk ya. Baik, enak, Pak. Tangannya ditekuk. Serius. Tangannya ditekuk dalam hitungan kelima ini dilemaskan. Stop. Tuh. Ini yang bentuk tangannya. Tapi yang benar ditaruh di sini. Ini latihan supaya apa, Pak? Hampir. Ini otot. Ini ada otot. Ini jalurnya gone lambir. Di sini. Suara itu enggak hanya diproduksi oleh tenggorokan, Mas. Dari perut juga. Ini untuk memancing suara dia. Ti suara Ya, warung ngecak. ini. Kode oma. Kalau off shoulder, putarnya ke belakang. Mas. Ya. Oh, enak. Ya. Yang ini, yang total, yang serius, sampai terasa. Rasanya ketarik gitu. Gringging gitu, Pak. Ada, Pak. Ini dari otot sini, dari otot sini akan terasa tertarik. Iya, Pak. Ini sama. Oke, teman-teman. Neng kesel ono kene, Mbak. Piye, Mbak? Ini 10 kali hitungan. Kalau off ke belakang ya. 1, 2. Bukan badannya yang bergerak tapi pundaknya. 4, 5. 5 dilemaskan, diluruskan tangannya. 1, 2. Aduh. 3. Ojo kono ya. 4, 5. Oke, ini off shoulder. Dia bersih. Dari bawah. Tapi akan terasa lebih longgar ketika sambil ini. Pif puff gitu. Ini namanya pif puff. Tangan diluruskan ke Mana iki? 180 derajat. Celsius. Lurus ya. Duh, ini sampean. Sampai begini-begini toh itu rasakan di sini. Tapi Sudah terasa ototnya? Sudah. Oleh. Enggak terasa, Pak. enggak podo Pak biasa. Belajar karate. Kamu tak beri penjelasan. Iya, Pak. Ya, mari kita karate tadi. Ini diluruskan. Ingat posisi kaki, posisi dada. Tegak. Terus. Ambil pernafasan melalui perut sambil berteriak pif paf pif paf paf pif bukan pif paf tunggu artikulasi Pong ping pengucapan artikulasi pong ping pong ping ping pong ping pong ping pong ping ping ini ya. Yang kiri dulu. Ingat pernafasan perut. Ping pong ping pong ping pong ping pong ping pong ping pong ping Ayo dah. Astagfirullahaladzim, mau ayo nih. Apa ini, Pak? Leg, yang belakang. Ke atas. Yang belakang. 5 gerakan. Ada apa saja tadi? 1. Mau melet. Lion face. Mau pelet. Unshot. Tuh. Input. Udah. Ya, mengurut tangan. On folder. 2. Off folder. 3. Off On folder. Unfolder. Ya, 4. Hand. Tekuk Piye iki ra? Iki apa enggak? Bahasa balik. Baru saja dilakukan. pingpong Jangan pakai mulut, otak. Rising telinga, star. mata. Pakai otak. Pakai jengkol. Langsung saja. Kalau enggak, 1, 2, 3. 1. Hitung sendiri. Sampai piro? 20, Pak? 4, 3 4, 5 diluruskan. Lurus tangannya lurus. oh baru Lurus.
Sudah gini tadi. Jalan Melayu itu kan Melayu mengurigin. 5, 6, 3. Melayu ngarep ini. Seperti ini 5 kali bang. Melayu ini mengharap kamu doa. Ya, mas sudah gini. Ngarep sih. Bentar ya. 1, 2, 3. Jalan mengharap, tak mengarep, bukan ke belakang. 5, 6. Balik mengurigi, saya mengurigi. Jangan Depan, ke depan nih. sampai 10. 9. 10. Sekarang ke belakang. Jangan terlalu Ping, ping, pong. Pong nggak bisa. Ping, pong, ping, pong, ping, pong, ping, pong, ping, pong, Kak, pong. ping, pong. Dirilekkan dulu. Tarik napas. Bagaimana, Mbak? Dirilekkan dulu. Masuk ke lemat. Tapi jangan abaikan juga pernafasan dada. Jeporo, Gerakan. Step 3 cuma ada 2 gerakan. Ayo, aku kan iso padha masuk gemuk. Dilemaskan tangannya. Ingat penarik kaca. Oh, tim. Cek. Lemaskan ya jarinya ini. Jari itu apa? Ini untuk mentek-mentek mixer nanti. Mentek mixer ku enak. Tangan diluruskan. Oh, ya, beneran. Seperti pivot dan pingpong tapi seperti ini. Maju, tangan. Oh, wait. Loh, bisa kalau. Mas aku seperti ini ya. Bukan seperti ini. Tangan tok, tangan tok. Iku jenenge ngupili jagung. Wis ya, Nom. Seperti ini. Iya biasa nih. Ini Monggo, Bang, monggo. Yang biasa. ya. Tangannya maju mundur Tapi sama. tangannya diluruskan. Maju mundur sama. Akan terasa lemas dan Maju mundur, otot-otot maju di mundur. sini akan terasa kerenyang. Dia maju mundur tangannya. Tangan tok ya. Suruh. 10 kali hitungan. Enggak gini, jajarnya. 1 2 3 4 5 Maju mundur. 6 Ini enggak pernah lurus ini. 7 8 Kayak praktis gitu. 10. Terasa? Gerakan itu tadi namanya angel wings. Enggak ada gerakan kepala gini. Angel wings atau sayap malaikat. Oh, saya malaikat. Saya bidadari. Pinter ya. Angel wing. Bukan malaikat saya, bidadari. Angel wings, this one is the last step. Langkah terakhir namanya reaching star. Pegang. Raih bintang. Ini tangan itu. Perhatikan gerakan saya dulu ya. Fokus. Pertama perhatikan saya, tangan dilemaskan. Saya perhatikan saya. Ojo main sik to. Mbak, nah ini sing nguri ya kayo. Nata banten. Ingat Ngempak lah nih. kalau begitu sedikit dilonggarkan barisannya. Belakang. Otot sini. Ini otot betis, paha sampai tertarik ke sini rasanya. Oke, perhatikan. Ya Allah, liman. Ditarik. Ada rono mekeke. Seperti di sana ada bintang. Mengambil bintang. Ambune lo. Perhatikan. Depan. Tangan, ya oke. Kakinya nggak boleh diangkat. Harus jinjit. Jinjit. Dan masih Lurus. menyentuh tanah. Jinjit lurus. Taruh Jinjit jinjit lurus. Jinjit karo. Hati-hati yang kakinya nggak pernah olahraga, kram. Jinjit aja, jinjit. Jinjit kak. Enggak mulai dari awal. Ini juga jinjit ada. Setelah itu turunkan lagi. Dilemaskan. Dilemaskan, otot-ototnya dilemaskan. Kata hijau. Nah, kalau hijau. Ini kalau hijau. Bagaimana, Bang? Oke. Makanya saya sarankan
kalau mengikuti pelatihan broadcast lagi, mungkin dibiasakan pakai pakaian yang fleksibel. Ya, Mbak. Yang lentur gitu, Mbak. Maju mundur tangannya. Mulai Angel Wing. Lurus dicapa-capa. Alek kayak dukun sabul nih. Dan tangannya saja, gak sak pundake. Tangan itu. Lurus. Pakai tenaga. Pakai tenaga. Jambling ini tok. Mandi ini. Aku bagian tuh bakole mandi lho. Oh, ini itu begini segak itu Mas Yuda tahun. Tangan itu. Iki ngene iki. Tangan itu. Tekan otot dari sini sampai ke sini tuh terasa. Durung. Mbak, tangan coba tangan ini. Dilemaskan dulu tangannya. Kamu jangan ikut. Kita semuanya. Kentot. Kaki jangan. Yakin orang tahu. Ayo. Ngiring. Halaman saiki halaman. Jinjit. Sikil dua-duanya jinjit. Aku gak depan. Kaki depan. Jinjit. Miring, Marsa, miring. Miring. Ini gak jinjit bas iki. Kuat tapi pegel. Ayo. Ini satunya. Tangannya pinggang sini seperti terasa tertarik. Baik, Mbak, narik, Mbak. Keren ya, Mbak. Bukan buka seperti Jinjit. Kurang ini. Loh, balik ke sana. Rubah. Hawaii ulang channel sih. Kalau dari sini, longgar sini pasti akan terasa lebih longgar buat teman-teman. Kalau nafas sudah diatur, terasa lebih longgar. Yang kerasa beringat. Oke. Setelah itu, Panitia HP rampas HP. sudah 12 gerakan teman-teman lakukan tanpa terasa. Tanpa terasa kalau 12 tapi terasa capek juga. 12 gerakan. Dan yang terakhir adalah pengetesan hasil senam teman-teman untuk pernafasan diafragma dengan hamil. Hamil. Apa itu hamil? Hamil. Hamil. Ini fungsinya memancing artikulasi berbicara teman-teman supaya lancar dan juga mengetes pernafasan diafragma. Baca teman-teman. Kan biasanya untuk bilang ing, ing, emang, edan, kan itu split. Kan dengan sini. Hamil untuk membiasakan teman-teman itu berbicara sebagai seorang penyiar. Berbicara sebagai seorang penyiar itu enggak bicara apa ya? Itu kok beda. Enggak bicara tenggorok. Iya. Terus pundi? Piye? Enggak gini. Awas Bapak lihat. Ambil nafas. Simpan di perut. Simpan di perut ya. Keluarkan. Jangan hanya cari yuk. Keluarkan lewat mulut perlahan. Aku nggak apa namanya apa itu. Sudah terasa? Ini untuk Jegot nih. teknik penyimpanan nafas. Kamu kalau di sini mengganggu lebih baik turun. Melalui hidung kalau ngambil nafas itu mengeluarkan melalui mulut, tapi menyimpannya di perut bukan di dada. Di perut ya teman-teman. Ini lagi gerakan yang udah. Simpan di perut, keluarkan perlahan. Jangan mengeluarkan nafas dada, perut. Melalui mulut ya, mengeluarkan nih. Enggak usah dulu. Ulang. Diambil, disimpan, dikeluarkan,
sambil disertai. Bareng-bareng ya. Penghabisan. Bengok penghabisan. Lah, mau habis keluarkan dengan berteriak ini untuk pembebasan suara. Jangan menghadap ke temannya ya. Iya, Mbak. Sambil mencuri nafas. Tapi kalau teman-teman yang serius dan fair mengambil dengan nafas tanpa mencuri. Yuk sampai entek ya, sampai entek. Mingi. Saya mau haming. Haming. Belum. Tok. Ini masih H, nanti Ming ada sendiri bos. Oh, ini. Dodolan lagi. Dodolan. Tanpa puntung. Duruk manggil. Ayo coba jangan Bang. Tinggal teknik pengambilan nafasnya saja. Ya Bang. 1, 2, 3. Mengeluarkan suara dengan nafas diafragma. Kalau hanya nafas, itu aja bisa tanpa suara. Itu nafas diafragma. Siapa yang kita? Tapi ini mengeluarkan suara Siapa yang dengan nafas bersamaan dengan nafas diafragma. Supaya nanti kalau bersiaran tidak mencuri. Tidak mencuri nafas. Ya, ini praktek, tapi memang ada teorinya yang perlu diingat. Ya. Sekarang yang ini. Ilatnya mal ya, Mbak. Oh ya, ada masalah teman kita baju pink tadi. Kenapa dia sampai keselak dan tidak bisa menyelesaikan nafasnya? Karena nafasnya ditahan di sini, bos. Percaya nggak nafas itu sama ditahan? Ambil nafas banyak-banyaknya, disimpan, keluarkan dengan Ming. Mendapatkan hasil yang maksimal. Getar, punggungnya ya yang bergetar. Berarti sukses. Iya, ame ya. Tiga.
Masuk. Dah terkejut kita. Sayang umbar-umbar. Ayo go. Perintah lita aruf. Saling mengenal, saling mengasihi, saling menyayangi. Manrofi. Teman-teman, kita langsung masuk ke materi jurnalistik dulu. Masyarakat itu bisa melihat mendapatkan informasi dari Anda. Masyarakat bisa mendengarkan informasi dari Anda. Bahwa apapun yang Anda katakan ini akan menjadi rujukan oleh masyarakat. Makanya dibutuhkan sebuah berita yang berimbang, faktual, tidak mengada-ada, sesuai fakta. Ini yang bawa beberapa saya bawa beberapa tulisan. Saya contohkan seperti ini. Karena orang akan tertarik membaca itu ketika membaca lead. Oke, bisa bisa dipahami ya. Yang tebal, tulisan tebal hitam di bawah judul. Coba di bawah judul itu adalah lead atau bisa dikatakan teras berita. Nah, teras berita ini kalau logikanya sebuah rumah, ketika terasnya bagus, depannya bagus, itu kan orang akan tertarik ke dalamnya. Ini bisa dikatakan anatomi berita seperti itu. Ketika leadnya tidak begitu menarik, ya jangan disalahkan ketika pembaca atau pendengar radio ini tidak tertarik untuk mendengarkan berita Anda selanjutnya. Yang merah itu judul sebenarnya, judul hanya kepala berita itu, judul headline-nya. Mengungkapkan lead dulu dari berita itu. Angel, sudut pandang dari berita itu. Oke, seperti ini ya. Yang baca ini, puluhan mahasiswa sekolah tinggi keguruan dan ilmu Anda membuka dokumen-dokumen entah koran entah apa. Yang penting itu adalah tulisan Anda. Bisa dipahami ya maksud saya? Bisa. Kalau untuk bersiaran kali ini dan juga praktek untuk mencari berita dan menulis berita, setelah ini kan banyak orang dan keterbatasan alat. Jadi nanti ini teman-teman yang sesudah melakukan rekaman siaran ini langsung terjun ke lapangan mencari berita. Praktek lapangan gitu. Praktek lapangan. Jadi pokoknya habis siaran langsung keluar cari berita dulu. Setelah itu langsung menuliskan. Kita memberitakan lewat radio ya. Bukan satu misal kan deh. Memang dalam pekerjaan kita. Apakah perlu kita menjelaskan inti daripada berita itu? Perlu apa enggak? Intinya gitu ya. Terima kasih. Perlu apa enggak kita sebutkan gitu. Oke. Kalau seharusnya penyampaian itu bisa dilakukan pada saat Anda membacakan informasi ini. Ketika misalkan berita refleksi Hari Kartini yang ada di sini, Anda itu nggak ada memang, cuma ini aja. Sehingga saya belajar cuma satu. Makanya saya jadi. Iya. Ketika kita kembali ya pada konsep radio itu kan anti detail dan bersifat sekilas. Saya katakan itu boleh. Cuma itu jangan dilakukan dalam waktu yang misalkan bersamaan atau sangat berdekatan dengan Anda pasca menjelaskan berita ini. Ini trik saja sebenarnya. Kita kembali kepada itu tadi, falsafahnya bahwa radio itu anti detail dan bersifat sekilas. Itu untuk menjelaskan kembali nggak apa-apa. Dalam satu hari itu, misalkan hari ini isu tentang demonstrasi, dibaca dulu Bang Robert. Namaste Dewana-Dewani DSG. Salam Sandia Edlarka or Edlarki. Jumpa dan ketemu kembali bersama saya Bayi Aziz Takursing, tentunya di ajang DSG Dindang Sungai Gangga dari kawasan Jalan Pager Dada, Kementerian Paciran, Lamongan. Saya Bayi Aziz Takursing yang bertugas mengucapkan selamat sore dan tetap stay tune di 107,7 Radio Station Wiro FM Lamongan, milik kita bersama. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada sobat-sobat di kawasan sekali coba Ismarna. Jumpa lagi dengan saya Bung Juan, tentunya di acara Puitis Cinta, tentunya dengan lantunan lagu yang melo ya, yang mungkin bisa
membuat Anda semua bernostalgia, dan tentunya di frekuensi yang 107,7 Radio Komunitas Wiro FM, Jalan Pagar Dada Kementerian Parsiran Lamongan. Oke, dan selamat pagi semua pendengar yang lagi beraktivitas, tempat aktivitas, yang lagi nyantai, tempat nyantai, atau yang lagi ada di perjalanannya. Hati-hati, jangan lupa pakai helm, jangan lupa SIM juga, jangan lupa STNK, mungkin nanti ada operasi di jalan. Dan untuk Anda semua Tugas reportase Jiwa Raga. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semua para pendengar? Mudah-mudahan semua sehat saja. Kita jumpa lagi di acara Elemen, lagu-lagu lokal dan mancanegara. Tentunya masih ditemani oleh Mr. Aditya Wijaya di edisi ke-30 Kamis 22 Mei 2008. Oke, para pendengar Wiro FM, jangan pindah frekuensi dulu. Always stay tune di 107,7 yang akan mengajak pendengar semua dan mendengarkan informasi-informasi terbaru seputar efek kenaikan BBM bahan bakar minyak. Dan para pendengar bisa langsung gabungan ke hotline 0857 304 66641. Halo, selamat malam sahabat semuanya. Dimanapun nyawa, pastinya fun-fun aja kan. Masih di kawasan Blok M, Jalan Pagar Dada Kementerian Perhubungan Lamongan, di 107,7 Radio Komunitas Wiro FM. Tentunya di kalender ke-21 bulan Mei 2008, bertepatan pada hari Rabu. Erni bakalan menemani aktivitas sahabat semuanya tentunya di ajang di WBL gitu ya, wira banget gitu loh. Baik, untuk Jumpa lagi bersama Kak saya, Mbak Arif, dalam acara GD Goyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, dan gimana punya kabar? Tentunya pada kesempatan siang hari ini ya, Wiwi senang sekali bisa hadir di indera dengar kalian semuanya. Tentunya di hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, sobat muda-mudi pendengar setia Wiro FM. Ketemu lagi bersama saya Dadan di sini di 107,7 Wiro FM Kementerian Lamongan Paciran. Dan untuk mengawali jumpa kita kali ini, segmen kali ini adalah segmen CSN campur sarinan, oke? Okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again by our Strassi here in our program Taman. We've been present once a week on Sunday noon at 12 o'clock PM till 2 o'clock PM. Mari kita berjumpa lagi bersama Oke, untuk sobat semua yang pengen berpartisipasi, yang ingin bergabung. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Indra di sini. Masih di frekuensi 107,7 Radio Komunitas Wiro FM, radionya kita. Kamu tuh pede pada dirimu. Ngerti orang? Iya. Gimana? Belum. Balik di Orang. Kamu di depan teman-teman kamu kayak gitu berani? Artinya gini, Mbak. Mau bilang diri. Ya, malah itu yang tak pancing dari kamu cari. Selama ini ya, saya memang paling tidak, saya jarang itu memang kontrol kontrol studio katakan seperti itu. Tapi memang saya itu ikut jurnalistik.